Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi bulughi syahri Ramadan, syahrul Qur'an wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memuliakan kita dengan bertemu bulan Ramadan, bulan Quran dan keimanan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seharusnya dipenuhi dengan ketaatan dan ketakwaan, bukan kemaksiatan. Namun di tengah kondisi hari ini, di tengah himpitan ekonomi, di tengah gaya hidup yang semakin tinggi, semakin banyak orang yang menginginkan memiliki uang dengan cara instan, ingin kaya raya dengan jalan pintas. Ketika pemahaman umat Islam melemah, ditambah maraknya tawaran di media digital berupa pinjol dan judol, ini seolah membuat harapan bagi sebagian orang untuk merubah nasib, ingin cepat kaya, uang berlimpah secara instan. Paradigma sekuler kapitalis yang menjadikan materi sebagai orientasi utama, capaian materi menjadi tujuan yang wajib dipenuhi, bagaimanapun caranya, apakah halal ataukah tidak. Ketika besar pasak daripada tiang, fenomena pinjol, judol yang marak di era digital hari ini seakan menjadi solusi praktis bagi orang-orang yang menginginkan mendapatkan kekayaan yang instan. Dan betapa mudahnya hari ini kita melihat karena akses pinjol judol itu sudah sangat merebak di layar HP kita, berseliweran setiap saat. Ini menjadikan orang pun dengan sangat mudah yang tadinya tidak berniat untuk mengambil hutang, tapi ketika iklan itu berada di mana-mana, akhirnya mereka pun tergoda untuk terlibat di dalam pinjaman online atau bahkan judi online. Pinjol menghilangkan keberkahan hidup. Judol menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Tidak ada satu sejarah pun mencatat bahwa orang kaya karena judol. Yang ada, pemain judol itu 99% kalah. Yang menang hanya bandarnya saja. Judol pinjol memberikan harapan palsu, mematikan akal sehat, menjerumuskan kepada dosa besar. Pinjol judol ini betul-betul menjadikan hidup sengsara. Betapa banyak keluarga yang rusak, hancur, uangnya habis, hatinya tidak bahagia, hatinya gelisah, tidak punya arah hidup yang jelas karena menjadi korban pinjol dan judol. Dua aktivitas ini, pinjol judol ini betul-betul menjadi toksik yang paling hebat abad ini. Bahkan dia menjadi dua pintu yang mengantarkan kepada kehancuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah najis, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Setan menanamkan permusuhan dan kebencian, juga menghalangi dari mengingat Allah. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan bermaksud untuk menanamkan kebencian dan permusuhan di antara kalian melalui khamr dan judi, kemudian menghalangi kalian dari mengingat Allah, dari melaksanakan sholat. Mengapa kamu tidak mau berhenti? Maka berhentilah sekarang sebelum riba dan judi
menghancurkan hidupmu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bulan Ramadan seharusnya menjadi waktu terbaik untuk bertaubat, taubatan nasuha, mengganti kemaksiatan dengan ketaatan dan ketakwaan. Bukan hanya ketakwaan individu, tapi juga ketakwaan masyarakat, ketakwaan negara, sehingga judul dan pinjol tidak akan kita temui di dalam penerapan Islam yang kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.